Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang sumber pengeluaran tak terduga. Seringkali di awal bulan kita melakukan perencanaan pengeluaran selama sebulan untuk membantu kita agar dapat hidup hemat. Daftar tersebut dicek berulang kali hingga kita sangat yakin bahwa kita akan dapat menabung sekian besar. Tetapi ketika di akhir bulan kita meninjau kembali daftar rencana dengan pengeluaran kita sebenarnya, dan hasilnya selalu saja pengeluarannya lebih besar dari yang direncanakan. Mengapa ini terjadi? Karena selalu ada sumber pengeluaran tak terduga setiap bulannya. Pengeluaran tak terduga dapat berbentuk apa saja. Setiap orang memiliki bebannya masing-masing. Oleh karena itu, pengeluaran tak terduga tidak dapat disamakan. Tapi ada beberapa hal yang umumnya menjadi sumber pengeluaran tak terduga. Yang pertama, sakit. Tidak ada orang yang tidak pernah sakit, dan tidak ada juga orang yang dapat memprediksi kapan ia akan jatuh sakit. Penyakit bisa datang kapan saja, baik ketika kita sedang banyak uang ataupun kurang uang. Pengobatan pun tidak selalu murah. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga dengan uang kita, dan yang terpenting selalu bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Kedua, musibah. Sama halnya seperti sakit. Musibah datang tanpa ada perencanaan. Ketika bencana datang, pengeluaran yang harus dikeluarkan menjadi besar. Masalah akan semakin runyam ketika kamu tidak memiliki uang untuk menyelesaikannya. Musibah yang dimaksud adalah seperti kebakaran rumah, kendaraan rusak, kebanjiran, dan lain-lain. Ketiga, barang diskon. Potongan harga sungguh sangat menggoda. Apalagi kalau barang itu sudah lama kita incar. Saat itulah kita harus mengambil keputusan yang berat, yaitu untuk tetap menahan diri karena itu bukan kebutuhan, atau beli saja karena kesempatan tidak datang dua kali. Apapun pilihanmu, pikir dahulu sebelum membeli. Bagaimana kondisi keuanganmu dan seberapa butuh kamu akan barang tersebut? Jangan sampai menyesal setelah membeli. Keempat, pulsa. Biaya untuk pulsa seringkali membengkak karena terkadang secara tidak sadar kita memakainya untuk hal-hal yang tidak berguna. Pulsa biasanya dianggap sepele sehingga kita tidak berpikir sebelum menggunakannya. Hal inilah yang membuat pulsa membengkak. Pakailah pulsa untuk hal-hal yang perlu, misalnya untuk menelepon orang tua, membicarakan hal-hal penting, dan jika tidak penting gunakan cara komunikasi yang lebih murah, bahkan gratis. Kelima, traktiran. Pengeluaran untuk hal ini biasanya terjadi di bulan ulang tahun. Ketika momen bahagia itu datang, biasanya kita ingin merayakannya bersama keluarga dan teman-teman terdekat. Tentunya untuk melakukan perayaan harus ada uang yang dibayarkan. Tapi ingat, traktiran itu tidak harus mahal. Carilah tempat yang sesuai kantong, atau jika kamu tidak punya uang, sekedar kumpul bersama juga bisa. Kebersamaan itu yang paling penting. Keenam, hobi. Ini dia pengeluaran yang biasanya suka kebablasan. Melakukan hobi memang sangat menyenangkan. Saking menyenangkannya, hal ini bisa membuat kita lupa tentang bagaimana kondisi kantong kita. Sifat yang ingin terus memuaskan hasrat kita ini dapat berdampak buruk pada hidup kita nanti. Ketika uang sudah habis karena semua sudah terpakai untuk menyalurkan hobi, lebih baik anggarkan sebagian uang untuk disalurkan ke hobi kamu setiap bulannya, sehingga pengeluaran dapat lebih dikontrol. Ketujuh, memberikan hadiah dan sumbangan. Sebagai manusia, tentu saja sifat berbagi sangat perlu. Hal ini juga merupakan sumber pengeluaran tak terduga setiap bulannya. Ketika diundang ke pesta pernikahan, memberikan hadiah merupakan hal yang sangat lazim. Memang kita harus memberikan hadiah, tetapi itu harus yang sesuai dengan kemampuan. Jangan berkaca pada orang yang lebih tinggi status sosialnya dan kamu dengan alasan gengsi, karena hal itu hanya membuat uangmu habis. Ingat selalu memberi dari apa yang kamu miliki. Sesuai dengan namanya, pengeluaran tak terduga memang datang tiba-tiba. Ketika hal itu datang dan kamu tidak memiliki uang, maka hidupmu akan menjadi sulit. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, miliki dana darurat. Sisihkan sebagian dari uangmu untuk dana darurat atau dana siap siaga. Dana ini berguna untuk menjaga kita dari kehabisan uang ketika hal-hal tadi terjadi. Selain itu, dengan memiliki dana ini, kita akan selalu merasa aman dengan hidup kita karena kita tahu bahwa selalu ada uang yang dapat dipakai saat dibutuhkan. Kedua, hati-hati dalam menggunakan kartu kredit. Kecenderungan orang menjadi boros ketika berbelanja dengan kartu kredit. Hal ini karena kamu tidak menyadari berapa uang yang sebenarnya kamu miliki dan berapa banyak yang mampu kamu bayarkan. Tapi bukan berarti kamu tidak usah menggunakan kartu kredit.
Penggunaannya akan menguntungkan kalau bijak digunakan. Jadi kuncinya adalah bersikap bijak dalam memakai kartu kredit. Ketiga, mendaftar ke asuransi. Ada beberapa hal yang bisa diatasi dengan asuransi. Jenis asuransi bermacam-macam, mulai dari asuransi kesehatan, properti, kendaraan. Dengan kamu mendaftarkan diri ke asuransi, hal-hal seperti sakit dan musibah dapat teratasi lebih baik. Kamu dapat merasa lebih aman karena ada asuransi. Selain itu, dengan kamu mengikuti asuransi, kamu memiliki investasi untuk masa depan. Selalu waspadai sumber-sumber pengeluaran tak terduga, karena tanpa disadari, itu dapat menguras uangmu. Jadi ingat, dan lakukan tips tadi untuk mencegahnya agar semua masalah menjadi lebih mudah untuk dilalui, seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kali ini kita akan membahas tentang cara membebaskan diri dari perilaku konsumtif. Setiap pembelian barang baru bisa berdampak baik kalau fitur atau keunggulan yang terdapat pada barang tersebut memang yang kita perlukan. Tapi di pihak lain, apabila terus memiliki keinginan untuk memiliki barang terbaru, bisa jadi kamu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berperilaku konsumtif. Padahal barang lama dan baru memiliki perbedaan yang sedikit. Hal demikian bisa dianggap tidak masuk akal, terutama alasan-alasan kamu membeli barang baru bukan karena kebutuhan, melainkan hanya hasrat semata. Untuk itu, rencana yang matang perlu disusun agar apa yang kamu inginkan memang sudah sepatutnya menjadi benar-benar kamu perlukan. Yang jadi pertanyaan, apakah ada cara untuk menahan keinginan mengganti barang lama dengan barang baru? Terlebih kalau barang tersebut adalah barang mewah yang harganya cukup fantastis saat masih baru. Jawabannya adalah ada. Sebagaimana dikutip dari Gulf News, berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantumu untuk membatasi pengeluaran konsumtif. Yang pertama, tetapkan prioritas. Saat kamu mendapatkan tawaran dan informasi tentang barang baru, cobalah untuk tidak terburu-buru memutuskan untuk membelinya. Kalau ponsel kamu masih cukup mumpuni dalam menunjang kegiatan komunikasi, ada baiknya menunggu dulu. Ditambah kamu tidak memiliki rencana untuk mengganti ponsel dalam waktu dekat. Fokuskan anggaran untuk hal-hal yang menjadi prioritas. Kalau masih ada tagihan cicilan rumah, jadikan hal tersebut sebagai prioritas. Jangan menghabiskan uang dalam sekejap untuk membeli ponsel yang baru dan sedang menjadi tren. Perlu kamu ketahui, ponsel yang sedang cukup lama keberadaannya akan turun dari segi penjualan, atau ketika dijual kembali. Lain halnya dengan rumah yang terus naik harganya seiring berjalannya waktu. Lakukan pembelian kalau sudah waktunya dan sudah direncanakan dengan matang. Kedua, berpikir realistis. Umumnya memiliki barang baru hanya didasarkan pada hasrat dan keinginan, bukan mengacu pada keperluan untuk memiliki barang tersebut. Berpikirlah realistis ketika kamu membeli barang baru. Kalau ponselmu masih 3G, padahal yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas adalah 4G, lakukan pembelian ponsel baru. Kebanyakan yang terjadi adalah pembelian dilakukan karena menuruti hasrat tanpa memahami betul apa kebutuhannya. Dengan demikian, tidak perlu rasanya membeli ponsel yang hasil potretnya bagus. Tetapi kamu sendiri jarang memotret. Lalu berpikir realistis dengan apa yang kamu rencanakan agar tidak jatuh dalam perilaku konsumtif. Terlebih tujuan membeli ponsel baru karena kamu tak mau kalah dengan orang lain. Ketiga, ubahlah pola pikir. Ada saja alasan orang untuk membeli barang baru. Semisal, membeli mobil baru yang mereka yakini dan percayai bahwa dengan membeli barang tersebut akan mendapatkan kepuasan. Tapi karena tidak ada yang abadi di dunia ini, kepuasan yang sempat dirasakan hanyalah sementara. Kemudian kamu akan mencari lagi dan mendapatkannya, lalu mencari lagi dan mendapatkannya, dan semua itu akan berlangsung terus-menerus. Ubahlah pola pikir kamu terhadap barang dengan menjadikannya sebagai sesuatu yang memang digunakan dan bukan untuk dipamerkan atau menambah gengsi. Sebab pada akhirnya status sosial yang kamu dapatkan bukan berasal dari ponsel, melainkan dari tingkah laku dan pemikiran darimu. Bicara soal kepuasan, hendaklah memikirkan yang sebenarnya menjadi prioritas, seperti pelunasan utang-utang serta menabung untuk jaminan kesehatan dan hari tua kamu kelak. Berpikirlah dengan jernih sebelum memutuskan. Barang-barang semisal ponsel dan mobil baru adalah barang yang bisa kamu gunakan demi mendapatkan kepuasan yang tidak akan bertahan lama. Menyangkut hal ini, kamu seharusnya bisa berpikir dengan lebih jernih dan jangan mudah terpancing atau ikut-ikutan orang lain. Pikirkanlah hal-hal lain yang lebih bermanfaat sebelum menggunakan uangmu untuk membeli barang-barang baru.
Sebab seperti kata-kata klise yang ada benarnya, penyesalan datang belakangan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.